Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahbabi, mengembalikan keharmonisan kita kepada orang tua. Ada sebagian di antara kita masih sering menyakiti hati orang tua kita, baik dengan lisan kita, dengan ucapan kita, baik dengan perbuatan kita, atau sikap yang kita hadirkan di hadapan orang tua kita. Sadari, wahai anak-anak yang soleh dan solehah, durhaka kepada orang tua salah satu dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW mensabdakan, semua dosa siksanya akan diakhirkan oleh Allah di akhirat, tapi durhaka kepada orang tua siksanya akan didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya, bagaimana cara kita saat ini membina keharmonisan hubungan kita kepada orang tua? Karena mungkin kita sudah terlalu jauh dengan orang tua, kita sudah berbuat jelek dengan orang tua, bahkan mungkin ada di antara kita yang mungkin menyadari kesalahan tersebut, cuma masih malu untuk minta maaf kepada orang tua kita. Sehingga di sini kita ingin menghadirkan sedikit bagaimana cara kita memperbaiki hubungan keharmonisan kita dengan orang tua. Yang pertama adalah dengan kita mengingat masa kecil kita, bagaimana perjuangan orang tua kita dalam membesarkan kita. Contoh, bagaimana kita punya ibu di saat mengandung kita 9 bulan. Kita dijaganya dengan baik. Bahkan ibu kita yang biasanya mungkin tidurnya dengan seenak yang dia lakukan, tapi di saat mengandung kita betul-betul dijaga. Bagaimana posisi tidurnya, bagaimana posisi jalannya, bagaimana posisi duduknya, dan itu betul-betul diperhatikan oleh ibu kita. Kemudian di saat akan melahirkan kita, antara hidup dan mati. Bahkan ada salah satu kisah di saat seorang ibu akan melahirkan anaknya, dokter datang kepada ibu tersebut seraya mengatakan, wahai ibu, kalau harus salah satu di antara keduanya ini yang selamat, artinya kalau mau melahirkan ibunya tidak akan selamat. Tapi kalau ibunya selamat, maka bayinya tidak akan selamat. Maka ibu tersebut tidak banyak pikir, dia langsung berkata, wahai dokter, selamatkan anakku, biarlah aku meninggal dunia. Dan ini perjuangan daripada seorang ibu. Kemudian setelah itu kita disusui oleh ibu kita kurang lebih sampai sekitar 2 tahun. Dan itu semuanya tentunya merupakan jerih payah yang luar biasa bagi seorang ibu. Kemudian ayah kita setiap harinya mencari nafkah dari pagi sampai siang, kadang ada yang sore, kadang ada yang sampai lembur. Bahkan di saat akan melahirkan, uangnya tidak ada. Sebagian ayah kita sampai berhutang ke sana sini, bahkan sampai dihina, dan dia rela menerimanya semuanya hanya untuk satu perkara, agar bagaimana kita lahir ke dunia dengan selamat. Bagaimana pembiayaan lahiran daripada kita semuanya tertuntaskan. Dan inilah yang harus kita ingat, bagaimana di masa kecil perjuangan orang tua kita yang sudah dengan memberikan segala upaya daya, bahkan sampai harta semuanya diberikan hanya agar bagaimana kita selamat dan hidup di dunia dengan baik. Apakah dengan itu kita akan terus berbuat tidak baik kepada orang tua kita? Kemudian yang kedua, sadari wahai anak-anak yang soleh dan solehah, ibu kita, ayah kita tidak selamanya. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil ibu kita, akan memanggil ayah kita. Maka sebelum penyesalan itu datang kepada kita, mari kita merenung. Sudah siapkah kita di saat nanti ditinggal oleh ibu kita? Sudah siapkah nanti kita ditinggal oleh ayah kita? Dan saat itu kita sudah mulai mandiri tanpa adanya orang tua, sudah siapkah? Dan sudah siapkah kita untuk berpisah selama-lamanya dengan orang tua kita yang membesarkan kita, yang mengasuh kita, mendidik kita, mengajari kita, memberikan segalanya untuk kita? Sudah siapkah? Oleh karenanya, berusahalah kita untuk selalu menghadirkan bahwasanya orang tua kita ini tidak tahu sampai kapan berada di antara kita. Maka berlakulah yang terbaik pada saat ini untuk orang tua kita. Karena mungkin bisa jadi hari ini, mungkin bisa besok atau lusa, orang tua kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baiklah kita kepada orang tua kita sebelum nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan ada masanya di saat orang tua kita nanti sudah meninggal dunia, kita hanya bisa meneteskan air mata di saat melihat sejadah yang biasa dipakai untuk sholat duha oleh ibu kita.
Ada pada masanya kita akan menangis hanya melihat gelas yang biasa dipakai untuk minum kopi oleh ayah kita. Maka sebelum masa itu datang, mari kita senangkan kita punya orang tua. Kita wujudkan impiannya semaksimal mungkin. Karena para ulama mengatakan siapa seorang anak menjadikan orang tuanya seperti raja, maka Allah akan jadikan rezekinya dia seperti seorang raja. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mensabdakan, birru aba'akum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Artinya kalau hari ini kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah Allah akan kirimkan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha yang berbakti kepada kita. Tapi naudzubillah min dzalik, yang hari ini kita tidak mau menjaga hubungan yang baik kepada orang tua kita, tidak ingin berbakti kepadanya, malah kita durhaka kepada orang tua kita, maka takutlah kepada Allah, nanti di saat kita sudah menjadi orang tua, Allah kirimkan kepada kita anak-anak yang tidak berbakti, yang durhaka kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa selalu memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, menjaga keharmonisan kita dengan orang tua kita, dan Allah berikan kita kemudahan untuk bersabar dalam menjaga merawat orang tua kita, terkhusus yang sudah tua, yang kadang-kadang sifatnya kembali seperti anak kecil. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita anak-anak kelak yang soleh dan soleha, sebagaimana hari ini kita berusaha untuk menjadi seorang anak yang soleh dan soleha kepada orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.